Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kasus Afan Kurniawan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dari kelompok 9 kewarganegaraan akan melaksanakan tugas kelompok yang mengenai tentang vlog dan juga pendapat dari orang-orang di sekitar mengenai tentang kasus Afan Kurniawan. Saya Anjeli Maharani dengan NIM 305-27002 dan inilah rekan-rekan saya. Saya dengan Ida Bernita Lahagu dengan NIM 305270003. Saya Zakira Nibras dengan NIM 202280007. Saya Dwi Pratiwi dengan NIM 305270003. Saya Bilqis Zaira dengan NIM 305271013. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Ayuba, NIM 3052708. Halo Kak, menurut kakaknya kasus Afan Kurniawan itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia atau tidak? Oh ya, menurut saya itu salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat ya yang dilakukan sama aparat gitu. Kalau termasuk pelanggaran HAM itu karena apa ya Kak? Karena saat itu sedang ada salah satu demonstrasi yang cukup besar ya yang terjadi di bulan September kemarin, dan itu kemarin menurut saya ada salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh aparat yang mungkin yang seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi karena demonstrasi sendiri itu adalah hak dalam kehidupan demokrasi gitu. Kak, ada nggak sih harapan kakak untuk hukum yang berlaku di Indonesia untuk kedepannya? Ya tentunya ada. Dari saya itu saya harap hukum di Indonesia itu lebih adil dan tegas ke depannya sesuai dengan sila kelima Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah menurut kakak di kasus ini hukum di Indonesia sudah adil? Menurut saya masih belum adil karena ada ketidaktegasan dalam menangani kasus hukum serta keterlambatan dalam penanganan kasus hukum. Menurut kakak, hukuman apa yang setimpal untuk kasus Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil aparat? Hukuman pidana penjara yang berlaku, contohnya hukuman mati karena termasuk penghilangan nyawa. Kalau semisal di penjara, menurut kakak berapa tahun penjara? Bisa seumur hidup atau hukuman mati karena menyangkut nyawa seseorang. Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa hak suara rakyat masih sangat terbatas karena ketidakadilan dari pemerintah untuk masyarakat. Dan yang kedua, itu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan juga demokrasi juga termasuk dari ketidakadilan pemerintah dalam menangani kasus ini. Harapan untuk kedepannya, hukum di Indonesia lebih tajam ke atas sehingga akan lebih menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan juga agar kedepannya pelanggaran hak asasi manusia, entah itu kecil ataupun besar, itu tidak lagi terjadi di Indonesia. Untuk pelaku diharapkan mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak mendapat keringanan, meskipun pelakunya juga dari aparat hukum. Dan menurut saya keadilan di Indonesia tidak adil karena yang diadili cuma yang punya uang, yang tidak punya uang tidak diadili. Sekian, terima kasih.